Konteksnya di dalam mubahalah itu iya yang mulia. Jadi misalkan di ruangan ini ada yang tidak percaya terhadap mubahalah yang dilakukan Bambang Tri, menentang bahkan menggila-gilakan Bambang Tri, kemudian sakit misalkan meninggal atau bagaimana. Dalam konteks itu saya imani kalau yang percaya dengan Bambang Tri ternyata juga sakit. apa itu ada ya mulia. Seandainya ada ya wallah alam, itu kan semua kembali kepada Allah tetap. Ya satu contoh lah, contoh saudara sendiri aja lah ya, karena yang istrinya sakit waktu itu. Nah itu apa juga termasuk, itu kan percaya dengan Bambang Tri. Istri saya nggak ikuti podcast. Istri saya kayaknya percaya nggak percaya itu nggak urusan kalau Jadi istri saudara nggak melihat podcast. Kemudian juga penonton di sini mungkin juga merasa ini saya juga tidak. Kalau ada yang percaya dan dia sakit, itu berarti tidak ada hubungannya sama mubahalah, berarti itu ujian dari Allah. Jadi gini yang mulia, saya ringkas. Kalau ada orang baik tidak pernah melanggar hukum negara, hukum agama, dan dia sakit, maka itu ujian. Tapi kalau ada orang yang sama-sama dijalani, maksiat ia, ibadah ia, kemudian dia kena penyakit atau kena musibah, maka itu teguran. Tapi kalau ada orang yang maksiat saja, kemudian dia kena mara bahaya, maka dia azab. Begitu majelis. Oke, sekarang ini aja untuk kecerdasan terakhir. Saya, saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis di Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. Kalau semua itu termasuk enggak? Termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan? Baik. Untuk apa tadi? Siap. Baik. Yang mulia, agak panjang nggak apa-apa yang mulia ya. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama, dia kriminal. Otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh, tanda tangan tanpa dibaca misalnya. Ternyata ditanda tangan tender apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hashim Asy'ari, penulis di penjara sampai Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hashim nggak mau, itu di penjara 4 bulan sampai dicabut bukunya. Jadi orang baik semua gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan seorang baik, tetapi mumpung yang mulia tanya seperti itu, dan mudah-mudahan bisa jadi pijakan untuk yang mulia. Yang di Surabaya yang mulia, silakan. Kemarin saya disapa sama hakim, saya lupa namanya. Ternyata beliau yang nyidang saya di Surabaya juga di sini. Dia sekarang tugas di sini. Jadi siapa namanya? Pak Ridho ya. Ada orang namanya Ridho mencaci maki saya. Gus Nur itu Wahabi, Gus Nur itu radikal di medsos. Namanya Ridho. Saya balas dengan medsos. Bangsat, bajingan. Ayo ketemu. Ternyata ada orang lain namanya Ridho yang melaporkan saya. Dikira saya mencemarkan nama baiknya dia. Padahal saya maksud Ridho ini, bukan Ridho itu. Di pengadilan semuanya jelas, gamblang. Di pengadilan itu. Bahkan akunnya dipanggil sama hakim yang Ridho yang melaporkan itu. Pak Ridho, ini Gus Nur tidak kepada Anda. Ridho ini, Gus Nur ini maksudnya ini. Akun namanya Generasi Muda itu. Pak Ridho ada hubungannya sama ini enggak? Enggak ada, saya enggak kenal sama dia. Harusnya demi hukum bebas saya. Yang saya caci maki dia karena dia mau fitnah saya. Yang melaporkan saya dia enggak ada hubungannya. Di pengadilan enggak saling kenal. Ini yang saya alami majelis, demi Allah ini yang saya alami. Saya enggak salah majelis. Bukan berarti seorang baik. Cukup? Kurang lebih seperti saya bertanya begitu itu tadi tergerak dengan perkataan saudara sebenarnya sudah dalam zona nyaman. Kalau dalam zona nyaman mungkin malah bisa lebih rumah orang miskin.